Perkenalkan, nama saya Angga Sitorus, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Peran Modal dalam Pengembangan Pertanian untuk memenuhi nilai tugas ekonomi pertanian yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Simak ya. Nah, sebelum kita membahas peran modal lebih dalam lagi, ada baiknya kita harus tahu apa itu modal. Modal merupakan hal yang digunakan sebagai bekal untuk melakukan proses produksi. Sementara secara ekonomi, modal diartikan sebagai barang-barang yang bernilai ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun untuk meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi atau barang-barang modal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu peran sumber daya modal di bidang pertanian. Modal dalam usaha pertanian diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung ataupun tak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut. Sumber daya modal dalam pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menurut bentuknya. Menurut bentuknya, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal abstrak dan modal konkret. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal lancar dan modal tetap. Nah, yang selanjutnya yaitu modal menurut jenisnya. Modal menurut jenisnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama modal sendiri dan yang kedua yaitu modal pinjaman. Yang terakhir yaitu menurut fungsinya. Menurut fungsinya, modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama modal tetap dan yang kedua yaitu modal tidak tetap. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pembagian modal. Modal yang pertama yaitu modal menurut bentuknya. Modal menurut bentuknya terbagi atas modal abstrak dan modal konkret. Yang mana modal abstrak yaitu modal yang tidak berbentuk fisik atau tidak berwujud, tapi sangat menentukan hasil produksi. Sebagai contohnya yaitu keahlian seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu modal konkret. Modal konkret merupakan modal yang wujud fisiknya dapat dilihat atau berwujud, seperti mesin-mesin dalam bidang pertanian. Nah, yang kedua yaitu modal menurut sifatnya. Modal menurut sifatnya terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama modal lancar atau fixed capital, dan yang kedua yaitu modal tetap. Modal lancar merupakan modal yang hanya dapat digunakan satu kali dalam proses produksi. Sebagai contohnya yaitu bahan mentah, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu modal tetap. Modal tetap merupakan modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali pemakaian proses produksi. Sebagai contohnya yaitu mesin-mesin dan peralatan. Kedua yaitu tanah, ketiga gedung, keempat kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu modal menurut jenisnya. Modal menurut jenisnya terbagi atas dua bagian. Yang pertama modal pinjaman, yang kedua modal sendiri. Modal pinjaman merupakan modal yang didapat petani di luar pendapatan usaha tani. Pinjaman usaha tani yaitu berupa kredit formal dan kredit non-formal serta kemitrausahaan. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang dikeluarkan petani itu sendiri yang berasal dari tabungan atau sisa dari hasil usaha tani sebelumnya. Pinjaman usaha tani berupa kredit formal dan informal. Kredit formal dapat dibedakan menjadi kredit program dan kredit non-program atau kredit komersial. Kredit program umumnya bersifat sektoral untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai contohnya yaitu kelembagaan kredit formal antara lain bank, koperasi, dan pegadaian. Kelembagaan kredit informal pada umumnya tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti agunan dan persyaratan lainnya. Hubungan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan hanya didasarkan sikap yang saling mempercayai satu sama lain. Contoh sumber kredit non formal, seseorang mempunyai kenalan pedagang, pelepas uang, dan lain sebagainya. Nah, adapun syarat kredit usaha tani yaitu yang pertama, kredit
kredit yang diberikan adalah kredit ringan atau bunga maupun syarat-syaratnya. Yang kedua, kredit bersifat dinamis atau mendorong petani untuk menggunakannya secara produktif melalui bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga yaitu kredit yang diberikan selain untuk membantu permodalan, juga harus merangsang petani untuk menerima petunjuk dan berpartisipasi dalam program-program peningkatan produksi. Misalnya, kredit diberikan pada petani-petani yang aktif dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kredit yang diberikan hendaknya bukan hanya kredit untuk usaha tani atau produktif, tetapi juga ada kredit yang bersifat konsumtif dengan syarat barang dan jasa yang akan dibeli melalui uang kredit tersebut memang sangat diperlukan. Tidak ada jalan lain yang lebih baik dan tidak dapat menunggu hingga penghasilan baik. Petani dapat mengembalikan tanpa menyulitkan kehidupan ekonominya. Nah, tadi sudah dijelaskan modal dan kredit. Apa sih perbedaan modal dengan kredit? Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian di samping tanah, tenaga kerja, dan manajemen. Sedangkan kredit merupakan suatu alat penciptaan modal. Dalam pengertian aslinya, kredit adalah suatu transaksi antara dua pihak di mana pihak pertama disebut dengan kreditor yang menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa, uang dengan perjanjian bahwa pihak kedua atau debitor akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu modal menurut fungsinya. Modal menurut fungsinya terbagi atas dua, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap merupakan modal yang tidak habis dalam satu kali proses produksi atau dapat dipakai berkali-kali dalam proses produksi. Modal tetap bukan berarti tidak pernah habis. Nah, selanjutnya yaitu modal tidak tetap. Modal tidak tetap yaitu modal yang habis satu kali proses produksi. Jadi setiap kali proses produksi, modal variabel perlu disediakan atau ditambahkan modal variabel ini. Dalam usaha tani contohnya yaitu bibit, pupuk, obat, pemberantas hama, penyakit, dan lain sebagainya. Ada beberapa sifat yang dimiliki modal. Yang pertama yaitu sifat produktif, yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Dua hal yang dapat dijual belikan dalam pasar modal pada saat tertentu, stok dan jasa atau servis. Modal yang produktif dapat memberikan pendapatan minimum sebanyak biayanya. Yang selanjutnya yaitu sifat prospektif. Sifat prospektif, modal dapat mempertahankan atau meningkatkan produksi dalam waktu yang akan datang. Sifat ini terwujud apabila sebagian daripada pendapatan yang diterima hari ini dapat disisihkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan modal berhubungan erat dengan faktor produksi karya, karena modal digunakan bersama-sama dengan karya. Yang selanjutnya yaitu modal dapat meningkatkan pemakaian tenaga kerja, misalnya di daerah yang tanah pertaniannya terbatas. Dengan menambahkan modal dapat mengintensifkan pengusahanya sehingga tenaga kerja yang digunakan dalam usaha meningkat. Nah, apa sih peran modal dalam usaha tani? Peran modal dalam usaha tani. Modal itu dapat digunakan sebagai penghemat tanah. Produktivitas tanah dapat ditingkatkan dengan memasukkan modal yang lebih banyak ke dalamnya. Misalnya dengan penggunaan pupuk dan bibit unggul dapat meningkatkan produksi persatuan luasnya. Peran modal yang kedua yaitu modal dapat menghemat tenaga atau labor saving. Dengan penambahan modal berupa penambahan alat-alat mekanis dapat menghemat tenaga. Ini berarti dengan bantuan alat produksi yang lebih tinggi dapat dicapai dengan tenaga yang lebih sedikit. Nah, yang ketiga yaitu dapat menghemat waktu. Dengan penambahan berupa mesin-mesin, waktu pengolahan tanah, panenan, atau pengolahan hasil dapat lebih ditingkatkan. Demikian pula dengan pemakaian bibit unggul, lama penguasaannya dapat lebih pendek. Nah, yang selanjutnya yaitu modal dapat menghemat biaya. Dengan penambahan modal usaha tani, dapat diintensifkan pengusahaannya. Usaha tani yang diusahakan secara intensif, biaya produksinya akan tinggi dan pendapatannya juga akan bertambah. Pertambahan pendapatan biasanya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan pertambahan biayanya. Ini berarti biaya persekutuan hasil lebih rendah dengan pemakaian modal yang tepat, efisien, dan menghemat biaya. Yang selanjutnya yaitu modal dapat
memperbaiki kualitas produksi dengan pemakaian bibit yang lebih baik, alat-alat yang lebih baik. Hal ini masing-masing atau secara bersamaan dapat meningkatkan hasil produksi. Nah, adapun beberapa macam-macam usaha tani, yaitu yang pertama tanah, yang kedua bangunan, ketiga alat-alat mesin pertanian atau alsintan, yang keempat tanaman dan ternak, yang kelima sarana produksi atau bahan pelengkapan, dan yang keenam yaitu uang tunai. Sumber dana permodalan. Dana permodalan bersumber dari anggota kelompok dan dari luar anggota. Dana yang bersumber dari anggota kelompok yaitu simpanan anggota, laba yang tidak dibagikan, iuran pengguna fasilitas, laba fasilitas usaha, laba jual beli saprodi, laba jual beli produksi, serta iuran hasil panen. Sementara dana yang bersumber dari luar anggota yaitu BLM atau bantuan langsung masyarakat, perbankan atau kredit ketahanan pangan energi, serta penyertaan modal atau investor. Oke teman-teman, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton